Halo semua, jadi gue mau lanjutin video gue yang kemarin. Ada yang masih inget? Yang ini loh. Nah, kebetulan karena gue udah bikin trailer juga, meskipun emang jarak antara trailer sama video yang aslinya itu jauh, tapi nggak apa-apa, karena ini emang ya suka-suka gue gitu. Nah, ini adalah buku dari Fahmi Kasova. Kemarin itu gue udah udah izin juga lewat Instagramnya. Gue bersyukur banget, ternyata orangnya ya gue nggak tahu sih orangnya gimana ya, tapi dia mengokekan dia mengiyakan gue untuk mengambil cuplikan dari bukunya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya gue langsung masuk aja ke bagian-bagian yang mau gue petik. Jadi yang sesi pertama ini gue akan cerita semua tentang isi bukunya, yaitu tipe-tipe manusia. Yang kedua, pandangan gue terhadap buku ini, atau pandangan gue terhadap kehidupan gue di real life. Oke. Nah, jadi tipe-tipe manusia ini ada banyak banget di bukunya Fahmi Kasova. Gimana sih ya, sebenarnya itu watak dan karakter orang itu beda-beda. Gak ada salahnya kalau kita mau belajar tentang watak itu. Kan kita juga selain pengen tahu nih watak orang itu gimana, kita juga pengen memahami lah gimana sih cara menghadapi orang-orang kayak gitu. Jadi yang pertama itu tipe pemarah. Gue nggak tahu ini tipe pemarah kenapa ditaruh paling depan. Emang mungkin semua orang juga punya tipe pemarah gitu ya, nggak tahu. Jadi tipe pemarah ini orang yang karakternya itu mudah tersinggung, sulit mengendalikan diri, ingin selalu menang, dan enggak suka diremehin. Itu udah jelas banget, itu tipe pemarah. Tipe yang kedua yaitu tipe kasar. Nah, yaitu orang yang bersikap suka memukul, mudah tersinggung, ceroboh, dan acuh tak acuh. Terbentuknya tipe kasar pada sebagian besar orang dikarenakan faktor lingkungan, bukan keturunan. Nah, ini salah banget kalau misalnya ada orang yang bilang kalau misalnya ada anak nih yang kasar itu karena keturunan. Itu enggak ya. Walaupun ada pepatah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, tapi enggak, menurut gua kalau misalnya karakter itu bisa dibentuk lewat lingkungan, enggak keturunan. Oke? Nah, selanjutnya itu tipe pekerja, yaitu orang yang memiliki sifat serta kemauan keras, tekun, gigih, tidak mudah menyerah, dan biasanya memiliki perhatian besar terhadap hal-hal kecil. Sifat lain yang melekat pada tipe pekerja adalah memiliki kemampuan dan keterampilan beragam. Jadi biasanya lo semua pasti pernah dong lihat orang atau temen lo yang punya punya kemampuan yang banyak. Dia bisa gitar, dia bisa ini, bisa itu, pintar matematika, pintar fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Dia rampok semua. Nah, ini karena mungkin dia punya karakter yang pekerja keras atau tekun gitulah. Nah, selanjutnya tipe energik. Nah, tipe energik ini yaitu orang yang menyukai aktivitas apapun itu, seperti berbagai jenis olahraga, aktivitas bersifat hiburan, juga aktivitas lainnya. Dalam beraktivitas, orang bertipe ini cenderung menyukai pekerjaan yang dinamis. Umumnya tidak suka berdiam diri di rumah, lebih gemar bergaul atau kegiatan yang bersifat sosial. Nah, kalau misalnya kalian punya temen yang mana-mana itu selalu jadi inisiator lah ya, mungkin dia adalah orang yang memiliki tipe energik ya. Selanjutnya yaitu tipe pemalu, yaitu orang yang memiliki sifat kurang percaya diri dan peka. Seringkali mereka canggung ketika tampil di depan publik, suka menyendiri, dan biasanya termasuk pelamun atau pendiam. Nah, ini gue malah termasuk orang yang ilfil sama orang yang pemalu. Bukan ilfil, tapi lebih ke pemalu itu kan sunnah ya. Tapi mungkin lo akan malu di tempat yang yang tepat gitu. Jangan lo malu di tempat yang nggak tepat. Misal kayak lomba gitu kan, cepet-cepetan maju gitu, lo tuh nggak tepat, malu di situ nggak tepat, dan itu jadinya haram, bukan sunnah menurut gua. Nah, selanjutnya yaitu tipe sensitif, yaitu orang yang memiliki sifat mudah tersinggung, sedih atau marah lantaran perkataan atau perbuatan orang lain. Terkadang mereka memiliki kepekaan emosional. Nah, ini tuh orangnya kalau orang bilang itu kayak baperan. Nah,
sensitif itu termasuk orang yang baperan, apa-apa baper. Dibilang ini baper, dibilang itu baper. Dan dia biasanya mengolahnya itu bukan pakai logika, tapi pakai perasaan. Ini biasanya ada di urutan perempuan. Kalau misalnya laki-laki itu lebih ke rasional ya. Nah, selanjutnya itu tipe penyabar. Tipe yang paling banyak disukai. Tipe ini memiliki sifat tidak mudah marah atau tersinggung. Mereka memahami dan menghargai adanya perbedaan watak yang karakter seseorang. Nah, penyabar itu tergantung menurut gua. Kalau misalnya sabarnya itu terlalu sabar, itu gue malah jadinya ilfil. Ini dalam sisi gua ya. Gue adalah orang yang selalu satset, tapi gue juga suka disabarin juga. Tapi gue nggak suka orang yang terlalu sabar sama gue. Jadinya nanti itu gue kayak mempermainkan orang itu. Nggak tahu kenapa, ini emang sifat gue kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang terlalu sabar sama gue biasanya mempermainkannya. Bukan mempermainkan, tapi emang gue gak suka aja gitu sama orang yang terlalu sabar. Sabar sesabar-sabarnya orang itu pasti ada sifat marahnya juga. Jadi apa ya, kayak gue malah lebih tertantang sama orang yang sabar sih. Gue malah ngetes kayak gitu loh, kayak suka ngetes sama orang yang terlalu sabar. Emang iya ya, dia orang sabar banget gitu. Wih, enggak juga sih. Nah, selanjutnya itu tipe priang, yaitu orang yang secara alami tidak suka pada hal-hal yang bersifat sedih, melankolik, dan serius, tetapi pada sisi lain mereka cenderung sifat tidak menyukai sesuatu yang lamban atau memberatkan. Nah, mungkin tipe priang ini adalah sifat gue adalah orang yang kayak gitu, tapi jatuhnya malah karena gua nggak suka hal-hal yang sedih, melo dan sebagainya, itu gue jadinya nggak peka gitu. Kalau ada orang yang curhat sama gue itu malah jadi dia curhat nangis gitu ya, gue nggak nanggepin nangis juga. Nanti dianya itu kadang seuzon gitu sama gue, apakah gue seneng gitu melihat dia sedih. Nggak juga sih sebenarnya, tapi gue adalah orang yang kalau lihat orang nangis itu malah kayak kayak gue tuh nggak gampang kayak gitu sih, nggak gampang nangis gitu, nggak gitu. Nah, selanjutnya adalah tipe pemikir, yaitu orang yang memiliki sifat suka berpikir sebelum mengambil tindakan, cenderung memerhatikan hal-hal kecil yang menyebabkan terjadinya perubahan, tidak suka bercanda, dan umumnya termasuk menyendiri. Gue itu bingung sama orang yang kayak gini justru. Terlalu banyak berpikir. Ketika dia banyak berpikir itu termasuk orang yang terlalu banyak ngomong juga sih. Ya, nggak juga sih, maksudnya kayak terlalu banyak berpikir gitu. Nah, orang terlalu banyak memikir itu bisa diimbangi sama sifatnya yang nggak sabar. Menurut gua, kalau misalnya orang yang suka pemikir terus dia sabar, itu merugikan dia sendiri gitu. Udah banyak mikir ya kan, sabar, nanti malah diinjek-injek. Menurut gua itu kalau misalnya dia suka pemikir, setidaknya dia itu orangnya yang nggak sabaran gitu, kayak cepet gitu, tapi dia memikir. Gimana tuh coba? Ya lah, pikir sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua itu tipe seniman, yaitu orang yang memiliki jiwa seni dalam dirinya. Tipe seniman murni yang mampu mengubah suatu barang yang dianggap tidak berguna menjadi suatu karya. Nah, tipe seniman ini gue suka sih. Kayak dia itu melihat hal-hal kecil itu kayak wah, kayaknya ini bisa gini nih, bisa kayak gini nih. Ya, menurut gue setiap manusia di dunia itu punya tipe senimannya masing-masing. Tapi tergantung orang itu mau atau enggak. Selanjutnya, tipe pendiam. Itu memiliki sifat tidak suka banyak bicara dan seringkali bersifat tertutup. Watak dan karakter asli mereka cenderung susah ditebak dan kadang terkesan asing bagi orang lain. Nah, ini itu menurut gue kalau misalnya tipe pendiam itu diamlah di waktu dan tempat yang tepat. Jangan diam di tempat atau waktu yang nggak tepat. Jadi misal kalau misalnya kita rapat nih, kita kan butuh pendapat ya. Janganlah lo diam aja gitu. Mending lo nggak usah datang ke rapat itu gitu. Jadi buat yang pendiam, intinya kunci lo adalah tahu di mana lo harus diam. Jangan di mana-mana lo diam. Itu nggak worth it banget buat hidup lo gitu. Nah, selanjutnya tipe penyendiri, menyukai kesendirian, tidak banyak bicara, senang berhayal dan kadang pemalu. Nah, penyendiri itu sebenarnya bahaya loh. Jadi penyendiri itu kayak dia kalau misalnya berhayal sama melakukan itu lebih ekstrimnya itu lebih
ke menghayal gitu, karena kalau menghayal itu tanpa batas kan, kita membayangkan satu benda itu ya kemana-mana, itu kayak apa ya, kayak jauh banget gitu. Tapi kalau misalnya lo apa ya, share sama teman-teman lo, itu kayaknya lebih nyata gitu. Kayaknya kalau misalnya tipe penyendiri, gue juga takut mau mendeketin aja, gue juga takut gitu, takutnya dia apa kan ya, gue juga nggak tahu kan sifatnya kayak gimana, takut nyerang apa, ya Allah. Pokoknya menyendiri di waktu yang tepat aja sih, jangan jadikan karakter. Selanjutnya tipe menghayal, kok sama aja ya, ini yang nggak jauh beda sama yang tadi sih. Nah, yang selanjutnya tipe ambisius. Nah, adalah orang yang memiliki sifat tidak mau mengalah, ingin selalu menang sendiri, pekerja keras, cuek, bahkan terkadang irasional. Nah, ambisius itu boleh, tapi pada waktu yang tepat, dan nggak usah. Biasanya orang yang ambisius itu terlihat sangat sombong, dan apa ya, dia itu gimana ya, ambisius itu menurut gua adalah keinginan yang perasaan atau apa ya, gimana ya, itu tipe-tipe orang yang sebenarnya semua orang itu merasakan gitu, ambisius. Lo pengen ini, berarti lo juga punya ambisi buat dapetin ini. Jadi kayak nggak tahu ya, orang-orang ambisius itu menurut gue bingung juga menjelasinya kayak gimana. Soalnya teman-teman gue yang lain yang menurut gue di sekolah gitu, gue juga ya itu kayak ambisius semua gitu. Kayak ini nggak bisa didefinisikan satu, tapi emang semua rata-rata emang manusia emang punya rasa ambisius gitu. Nah, mulai sekarang perhatikan orang-orang di sekitarmu. Manusia itu unik, tak jarang beberapa tipe karakter di atas dimiliki oleh satu orang. Gue setuju banget. Semua yang tipe-tipe yang tadi gue jelasin ke kalian itu emang ada di satu orang gitu. Kayak dia pemalu tapi dia ambisius, bisa jadi dia pendiam tapi dia sabar, bisa jadi kayak ya tipe-tipe yang tadi itu emang bisa diiniin sama satu orang. Dan kita emang walaupun kadang ya kita itu kok dia ini banget sih, kok dia sabar banget sih, kok dia ini banget, kita sebenarnya juga punya perasaan itu, brother. Jadi lo yang punya perasaan atau lo yang merasa manusia, jangan pernah merendahkan orang dari sifat tipe-tipenya aja. Jadi kayak apa sih, lo itu punya gitu perasaan itu. Misal nih lo bilang sama temen lo, kok dia ambisius banget sih, lo juga iya. Ingat tuh, jadi semuanya yang ada di muka bumi ini punya sifat-sifat yang tadi gue jelasin. Misal pemalu, ya gue juga punya pemalu, maksudnya kayak perasaan malu. Terus misal gue dibilang sensitif atau baperan, ya kan lo juga punya sifat baperan gitu. Jadi ya sebagai manusia kita hanya perlu toleransi dalam bersikap, karena kita sebagai manusia ya gimana ya, kita juga diciptakan oleh Tuhan yang sama ya. Alhamdulillah, Tuhan gua Gusti Allah. Yang penting adalah menghargai setiap tipe-tipe manusia ini. Jangan lo judge, kok dia gini, kok dia gitu. Sebenarnya ketika lo bilang kayak gitu, lo sama aja kayak ngomongin diri lo sendiri gitu, tapi lo gak sadar aja. Kayak, kok dia orangnya keras banget sih, kok temperamen banget sih. Lo sebenarnya kalau kita nggak tahu, mungkin ya teman-teman lo nggak tahu, lo juga temperamen, tapi mungkin lo lebih tertata gitu, kayak menyendiri dulu baru temperamennya keluar atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Terus misal kalau kok mereka berani banget ya, kenapa gue enggak, kenapa gue pemalu gitu. Sebenarnya lo bisa, tapi lo emang nggak gunain rasa percaya diri lo di tempat atau waktu yang tepat aja. Yang penting itu menggunakan tipe-tipe yang terbaik lo itu di waktu dan tempat yang benar. Nah, pesan gue adalah jadilah orang yang toleransi, karena
setiap tipe-tipe manusia yang gue sebutkan tadi itu sebenarnya ada di hidup lo. Lo punya rasa temperamen, lo punya rasa sabar, lo punya rasa ambisius, lo punya rasa periang, lo punya rasa pemikir juga. Semuanya lah, semuanya itu lo punya. Tapi emang lo nggak sadar aja gitu. Mungkin lo lebih dominan ke salah satu dari tipe-tipe yang gue sebutkan tadi. Gue juga nggak tahu. Semoga bermanfaat dan bahagia selalu. Dadah. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oke.